Orang sabar itu selalu dapat 2 kali. Ibarat dia menggali sumur, 2 orang menggali sumur, begitu lihat sebelah kok airnya sudah dapat dari menggali sumur itu, karena mungkin rezekinya segitu, dia dapat dulu kan. Tapi setelah dia dapat, yang sebelahnya melihat sebelah, dia ada air, saya nggak dapat, padahal nggak taunya di bawahnya ini sebenarnya mata airnya banyak. Cuman tinggal sedikit lagi lah, 1 meter lagi. Kalau dia sabar menggali 1 meter lagi, dia akan mendapatkan air yang lebih dari sebelahnya kan gitu. Karena dia tidak sabar, berhenti, padahal tinggal 1 meter lagi. Akhirnya dia melirik ke sebelah. Begitu melirik ke sebelah, airnya udah habis. Ya, inilah orang yang nggak sabar. Itu contoh. Makanya Allah kasih solusi sabar. Orang sabar itu selalu dapat untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Iwan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah pada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu lan ngeprih pitulung sira kabeh, ai utlubul ma'unata, tegese ngeprih sira kabeh al ma'unata ing pitulung, ala umurikum ing atase pirang-pirang perkara sira kabeh, bisobri kelawan kesabaran. Al-habsi lin-nafsi,
Ail habsi tegese nahan li nafsi kadue awak-awakan ala ma takrahu ing atase barang kang ora demen sira. Wassolati lan salat afrodiha tegese pirang-pirang bagiane salat bizikri kelawan zikir ta'diman hale ngagung akan li sya'niha kadue urusane salat. Wa fil hadisi lan ing dalam siji hadis kana sallallahu alaihi wasallam wis'ana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun tatkala nyulit akan hu ing Nabi amrun apa perkara badara mangka gegancang ia Nabi ila sholati maring salat. Wakila lan den ucap akan si jikil al khitabu utawi khitab lil yahudi iku tetep kadue Yahudi lima aqahum kadue barang kang ngahalangi hum ing kaum anil imani saking iman asyarhu apa syahwat wa hubbur riyasati lan demene kedudukan. Fa umiru mangka den perintah akan ya kaum bisobri kelawan kesabaran. Wa huwa lan iya sabar as-saumu iku puasa li'annahu karena setuhune saum yukassiru iku mecah akan iya saum asyahwata ing syahwat wassalati lan salat li'annaha karena setuhune salat turisu iku ngwaris akan iya salat al khusyu'a ing khusyu' wa tanfi lan ngenapi akan iya salat al kibara ing kesombongan. Wa innaha lan setuhune salat ay as-salata tegese salat la kabiratun iku yakti abot ay sakilatun tegese abot illa angin alal khashi'ina ing atase wong kang husu kabeh ay sakinina tegese kang tenang kabeh ila taati maring ketaatan alladzina tegese wong iku kabeh yazunnuna kang ngerasa yakin ya alladzina yukinuna tegese kang ngerasa yakin ya alladzina annahum ing setuhune alladzina mulaqu rabbihim iku bakal ketemu kabeh ing pangerane alladzina bil ba'si kelawan sebab dina kebangkitan wa annahum lan setuhune alladzina ilaihi maring Allah raji'una iku kang pada bebalik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia wasta'inu bisobri wassalah wasta'inu dan memohonlah pertolongan kalian bisobri dengan kesabaran wassolati dan salat wa innaha dan sesungguhnya salat lakabiratun itu sungguh berat illa alal khashi'ina terkecuali atas orang-orang yang khusyuk alladzina yadunnuna mereka yang merasa yakin annahum bahwasanya mereka mulaqu rabbihim akan bertemu dengan Tuhan mereka wa annahum ilaihi raji'una dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penafsiran kata wasta'inu bis-sabri was-shalah yang kita pahami adalah kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah
pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Kenapa demikian? Nabi mengajarkan kepada kita, di dalam hadisnya dikatakan, iza hajabahu amrun, iza hajabahu amrun badara ila sholati. Ketika suatu perkara mempersulit Nabi, maka Nabi menyegerakan sholat. Ini pelajaran bagi kita orang Muslim. Nah, di sini pada asbabun nuzul ayat ini kata Syekh Sawi, ini kila inna hadal khitoba lil muslimina. Jadi kata wasta'inu ini ditujukan kepada orang-orang Muslim. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, ayat ini ditujukan kepada orang Muslim. Yang kedua kepada kaum Yahudi. Nah, untuk hikmah bagi kita yang Muslim adalah, bagi kita yang punya masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sosial yang sangat-sangat sulit, yang kita sendiri tidak merasa sangat berat terhadap masalah itu, maka solusi yang terakhir adalah kita dengan kesabaran dan sholat. Wakila lil Yahudi, dan dikatakan satu pendapat ayat ini turun untuk teguran kepada umat Yahudi. Makna sabar itu adalah al-habsu lin nafsi ala ma takrahu, menahan diri dari sesuatu yang kau tidak suka. Ai minal masaibi wa ta'ati wa tarkil ma'asi, baik itu terkena musibah, baik itu kesabaran dalam ketaatan, baik itu kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Dikatakan kata Imam Sawi, sabar itu ada tiga. Sabrun alal musibati, sabar terhadap musibah. Wa sabrun ala dawamil ta'ati, sabar. Wa sabrun alal ma'asi, jadi bukan saja hanya sabar terhadap musibah yang akan menimpa kita, tapi sabar juga dalam hal mempertahankan ketaatan kita. Taat kepada Allah, kita juga harus sabar untuk mempertahankannya. Ya, sebagai contoh, kita kalau puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban umat Islam. Dalam satu bulan, baik itu 29 hari atau 30 hari. Ini namanya kita dianjurkan untuk sabar mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Banyak di antara kita yang nggak sabar, baru puasanya 1 minggu sudah bolong. Jangankan 1 minggu, 3 hari, ya 3 hari saja sudah banyak yang jebol. Nah, terutama mereka yang bekerja keras tuh di pasar. Nah, kalau kita di pasar tuh 1 hari pertama puasa biasanya agak rapih. 2 hari puasa sudah mulai 3 hari puasa sudah kayak lebaran, ya kan? Ini namanya mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Sabar, gitu maksudnya. Sabar dalam hal mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, gitu. Maka mereka termasuk orang yang berbahagia yang bisa mempertahankan kesabarannya dalam mempertahankan ketaatannya sampai puasanya 30 hari atau 29 hari. Yang sampai buka dia berarti nggak sabar. Iya, nggak sabar. Bukan saja dia nggak tahan, ya dia nggak tahan dengan mempertahankan kesabarannya itu enggak. Ya, berarti dia termasuk orang yang nggak sabar. Gitu. Baru 3 hari udah pada jebol. Ya, terutama orang-orang yang kerja berat. Ya, apa kerja berat? Itu bulan puasa dia bangun rumah. Nah, begitu yang kerjanya kan mantep panas-panasan, ya
Kulit panggul, ya berat nggak itu? Berat. Iya, kita pengennya kalau puasa itu pengennya yang ringan-ringan, banyakin apa itu? Banyakin banyakin ibadah, ya. Makanya kita yang ngaji, jangan coba-coba bangun rumah di bulan Ramadan. Kasihan tukangnya. Kalau dia nggak puasa, kita yang bangunnya, yang kena juga akibat dari tukang yang nggak berpuasa. Lah kalau begitu tukang nggak ada yang kerja dong. Nah inilah ujian bagi tukang. Kalau dia sabar, insya Allah pahalanya berlimpah baginya. Kan begitu. Itu. Karena sejatinya kalau orang yang kuat imannya, seberat apapun pekerjaannya, dia akan lakukan. Karena terbiasa. Iya. Ya. Jadi gini, konsep orang kuat iman itu karena terbiasa. Dia terbiasa dari kecil, dia taat kepada Allah. Jadi dia tidak terbiasa melanggar perintah Allah. Kan begitu. Makanya pentingnya membiasakan diri kita dari kecil. Gitu. Tapi kalau kita nunggu tua baru tobat, ini jangan salah. Kalau ada pepatah, kalau ada orang mengatakan nanti aja saya tobatnya kalau sudah tua. Iya, kalau dia umurnya dikasih panjang. Ya. Kalau nggak nyampe tua, baru umur muda udah nggak ada, ya. Itu. Jadi ketaatan itu jangan nunggu sampai kita masa usia lanjut. Justru karena keterbiasaan kita dari kecil, ketika kita tua juga kita tetap kuat ibadahnya. Ini saya pernah melihat, ini sebuah gambaran saja, gambaran hidup. Saya punya uwa itu di masa usianya 63 tahun, nggak salah. Walaupun dia sakit, dia puasa. Jadi di umur dia 63 tahun, dia sakit selama 4 tahun sakitnya. Jadi di usianya terakhir itu dia sakit 4 tahun. Tapi selama dia sakit, setiap ketemu bulan Ramadan dia tetap puasa. Padahal orang sakit itu sudah ada uzur syar'i, boleh tidak berpuasa diganti dengan fidyah, gitu ya. Ini untuk orang puasa. Untuk orang sakit. Tapi karena kebiasaannya waktu muda, waktu kecil, karena dia terbiasa, tidak terbiasa melanggar perintah Allah, terbiasa taat kepada Allah, sehingga ketika tua pun masalah dia sakit tapi tetap puasa bagi dia biasa. Nah, ini sama dengan kuli bangunan. Kalau dia terbiasa dari kecil mempertahankan ketaatannya kepada Allah, sekalipun dia kerja berat, dia tetap puasa. Nah, ini konsekuensinya begitu. Dan akhirnya apa? Di tahun keempat dia sakit, dia meninggal dunia setelah sahur. Jadi ketika dia sahur, tidur, wafat. Wafatnya luar biasa itu. Lagi puasa. Coba. Kita udah dengernya aja udah Masya Allah. Kita kira-kira nilai begitu gimana? Ya. Mau nggak kayak gitu? Nggak sulit wafatnya. Ada orang meninggal ini dulu, diajarin dulu, ya. Susah gitu meninggalnya. Kita pernah lihat juga kayak gitu kan. Ini enggak. Habis sahur, tidur, enggak bangun lagi. Enggak ngerasain sakit berarti. Inilah ganjaran bagi mereka yang mempertahankan ketaatannya kepada Allah. Jadi bukan unsur karena dia puasa kemudian meninggal. Bukan. Ya, wah enggak, saya kayaknya enggak kuat enggak puasa, ntar mati.
Kalaupun mati husnul khotimah, kan begitu. Ya, saya dapati, saya punya paman. Ini cerita yang nyata saja. Di akhir hayatnya, di umur berapa? Kisaran 60 juga kayaknya. Di akhir hayatnya dia jadi ketua DKM musola. Kebetulan rumahnya depan musola. Di akhir hayatnya anehnya dipilih sebagai ketua DKM. Sebelumnya belum pernah jadi ketua DKM. Begitu dipilih jadi ketua DKM, dia bangun itu musola yang tadinya air susah di situ. Kemudian dia bangun tempat airnya jadi bagus, air juga lancar gitu di masa-masa kemarau sulit. Dia ya taatlah kepada Allah. Dia juga sama di bulan puasa juga. Jadi di tahun sebelumnya saya yang meninggal, di tahun berikutnya dia yang meninggal, tapi di bulan puasa juga. Waktu itu dia lagi puasa sore hari, lagi berkunjung lah usaha, namanya kita ikhtiar ya siangnya. Lagi nunggu temannya, lagi duduk aja gitu. Begitu lagi duduk dia kayak orang pingsan jatuh. Kemudian anaknya ngebangunin, ya dia cuaca wajahnya kurang sehat, terus disuruh buka puasa nggak mau, akhirnya dibawa ke puskesmas pun dalam perjalanan sudah tidak ada, lagi dalam keadaan puasa meninggalnya, bukan karena puasa yang mengakibatkan hilangnya nyawa, tapi sudah ajal. Ya, kalau orang sudah ajal, dia mempertahankan dirinya kayak apa? Kalau sudah ajal, pasti wafat. Cuman tinggal ketaatannya dia yang menentukan. Kalau dia orang yang suka maksiat, insya Allah ketika dia maksiat mati. Kalau dia dalam selalu mempertahankan ketaatannya, lagi dalam menjalankan ketaatannya, wafat. Tuh. Ini yang tadi Pak Indra bilang tuh, saya dikasih sakit, ya ingatnya mati terus. Orang kalau udah dikasih sakit baru ingat sama mati, itu emang hidayah, itu harus dipertahankan. Jangan begitu sudah sembuh lupa dia. Iya kan? Begitu lagi sakit dia ingat, ya Allah berikan kesempatan hidup ya Allah, saya mau bertobat. Kan begitu. Saya janji mau begini begitu, ya kan? Saya mau rajin ngaji ya Allah, berikan kesempatan. Begitu kan waktu sakit mah. Begitu dikasih sembuh dia lupa. Ini kebanyakan orang begitu. Nah, wa qalilan min ibadiyas syakur, kan gitu. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, saya yakin di antara kita semua pernah ngalamin itu. Ya, kita tinggal menunggu waktu. Sudah berapa banyak orang yang kita saksikan meninggal dunia dalam keadaan umur yang muda. Jadi umur itu tidak menentukan ajalnya. Ya, umur itu hanya batasan lah. Setidaknya kita kalau sudah umur 60, 65, 70 tahun, nah udah siap-siap aja, gitu kan? Siap-siap aja, jangan banyak gaya, kan gitu. Iya, siap-siap aja. Siap-siap aja. Iya. Ada istilah itu, umur 40 tahun kaki kita itu seakan-akan sudah di kuburan satu. Ada istilah umur 40 tahun itu kaki kita sebelah sudah di kuburan, tinggal satu lagi. Apalagi umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Nunggu gantian. Nah,
yang begini ini mempersiapkan amal kita yang banyak. Gitu. Maka alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa ngaji. Ini kan ngaji kita ini, langkah kita semua kan dicatat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan gitu di surah Yasin itu. Al-yauma, pada hari ini, hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka. Ya. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan, sedangkan tangan-tangan mereka berbicara. Kata tangan, saya bersaksi ya Allah, waktu saya hidup, nah, saya nyoret kitab. Wah, gitu kata tangan kan gitu. Ya kan? Wa tashhadu arjulhum, kemudian kaki kita bersaksi. Ya, Tuhan, saya juga bersaksi. Waktu saya hidup, kaki saya sering melangkah ke mushola. Saya selalu mendatangi majlis-majlis ta'lim. Itu bukan mulut kita yang ngomong. Kan tadi nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut mereka. Kita mah nggak ngomong. Jadi tangan yang ngomong bukan berarti ria. Ini amal kita, ya kan? Kaki kita bukan berarti ria, karena itu saksi. Dia menyaksikan. Nih, kaki tangan kita. Sekarang kita duduk di sini. Langkah kaki kita dari rumah ke sini, nyaksiin kaki tangan kita. Gitu. Ya, apalagi yang rumahnya jauh dari sini. Wah, itu banyakan lagi tuh pahalanya. Di sini yang paling jauh mana? Ini dari perumahan Raja Mulia Residen ini. Oh, paling jauh tuh Pak Kholis. Alhamdulillah amalnya banyakan. Iya. Apalagi kalau jalan kaki nyampe sini sudah selesai ngaji. Begitu nyampe sini udah kelar ngajinya. Jalan kaki, tapi niatnya saja sudah dicatat. Ya, sudah dicatat Pak Kholis. Tenang aja walaupun ngajinya udah selesai. Gitu. Jadi orang kalau berniat berbuat kebaikan, baru niat saja dicatat. Ya, sering demo. Ya, demonya itu kan dalam rangka apa? Kalau demonya dalam rangka kepentingan pribadi, ini kan bukan bernilai baik. Allah Maha tahu. Ya, kalau dia demo memang benar untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, ya kan? Dicatat dari rumah sampai Jakarta. Begitu catat kebaikannya. Tapi kalau udah niatnya, saya niatnya mau bikin rusuh aja, wah itu. Tapi ini adilnya malaikat ya. Kalau kita berniat tadi tuh, niat buruk sama seseorang, nggak dicatat, nunggu sampai keburukan itu terjadi. Kalau jadi keburukan itu dilakukan, baru dicatat. Tuh makanya, iya, beda dengan kebaikan. Makanya bapak-bapak sekalian, ketika pengajian kita nih hari Sabtu pagi, malamnya kita sudah niat, saya pagi mau ngaji, itu udah dicatat itu. Namanya azam, bukan niat ya, namanya azam. Azam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rencana, merencanakan mau ngaji. Ini sudah dicatat oleh malaikat. Apalagi begitu paginya benar kita ngaji. Pahala, jadi pahala berlimpah. Gitu ya. Jadi pentingnya kesabaran dalam mempertahankan ketaatan. Kemudian wasabrun 'anil ma'asi, sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat ini, maksiat itu ada banyak. Ada maksiat mata, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat telinga, ada maksiat hati. Maksiat banyak. Karena yang kita rasakan begitu. Kalau kita salah-salah melihat jadi maksiat. Sekarang rentan maksiat di mana-mana ya. Melihat wanita
yang bukan mahram, melihat aurat wanita, maksiat. Susah udah dihindarinya. Apalagi sekarang, mohon maaf, yang dengar ya, terlepas dari menyinggung, mengingatkan, berpakaianlah yang sewajarnya. Sekarang ada model bajunya itu yang pusarnya itu apa itu diangkat ke atas. Aneh, saya itu bingung. Nah, itu dia, bagi kaum laki-laki kayak kucing dikasih ikan. Gimana itu konsepnya? Nah, saya sampai dengan sekarang saya bingung. Itu yang bikin merancang bajunya itu bagaimana itu konsepnya itu. Jadi seakan-akan itu sudah bukan menjadi aurat bagi perempuan, ya kan? Begini tuh, segini, ya. Oh, Ustadz lihat, ya lihatlah. Saya juga manusia. Ya, orang ada di depan bagaimana? Coba, maksiat tidak bagi mata laki-laki? Maksiat itu. Tapi bagaimana lagi orang di depan tidak bisa dihindari? Nah, dan yang sangat prihatinnya adalah ini menjadi model, ya, jadi model, jadi tren, baju tren. Jadi kalau pakai begitu seakan-akan bagi perempuan itu cantik, bagi dia, iya, bodinya kelihatan, seksi, ya, seksi. Nah, pusarnya doang dia pinter. Pusarnya ditutup, dikatasin sedikit, nah, dari dada ke bawah dibuka sedikit, kan begitu kan? Itu kan trennya kan, artis-artis tuh kalau lihat di TV, di YouTube, masya Allah, istighfar. Ini kan namanya peluang maksiat. Kita yang melihat maksiat, dia yang maksiat jariah, dia yang dosa jariah. Karena akibat dia kita akhirnya melihat maksiat, melihat aurat yang dilarang, gitu ya. Sudah tahu bahwa perempuan itu auratnya dari mana sampai mana, kan begitu ya. Iya. Jadi kita sekarang tugasnya, kalaupun kita tidak bisa mengingatkan orang lain, minimal mengingatkan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita meniru seperti mereka, kan gitu, benar nggak? Nah, inilah namanya dakwah yang paling terdekat. Kita tidak bisa mendakwahi orang lain, minimal kita bisa mendakwahi keluarga kita. Itu dulu. Gitu. Maksiat mata, belum lagi maksiat kuping. Kalau maksiat kuping itu, kalau kita lagi kumpul-kumpul, nah ini hindari untuk menggibah, ya, menggibah. Awas, menggibahi itu terjadi karena obrolan-obrolan yang sudah habis ceritanya. Akhirnya karena biar ada obrolan, apa aja diceritakan, ya. Akhirnya tidak sengaja menggibahi orang. Hindari yang begini. Makanya ada istilah sabar di situ tuh. Sabar dalam artian menahan diri dari sesuatu yang kita tidak sukai ataupun sesuatu yang kita sukai. Menahan diri, tahan. Nah, di situ ada bisikan setan, menggibahi. Ya, ini kuping kan kita siap mendengar. Kalau yang bercerita kemudian kita menjadi pendengar setia, sama dengan kita setuju. Nah, makanya kalau udah kalimatnya menggibah, udah mending tinggalin aja, ya. Maka di umur kita sekarang kurangilah banyak berkumpul yang tidak bermanfaat. Kalau di majelis taklim berkumpul kita bermanfaat karena yang kita obrolkan adalah keilmuan, kan gitu. Banyak manfaat kita untuk bisa mendekatkan diri kita. Tapi kalau kita kumpul-kumpul yang kurang ada manfaatnya, ini cenderung menggibahi orang.
Ini perlu dihindari. Umur kita udah bukan usia kita lagi. Ya. Udah kita banyakin manfaat. Lebih baik di rumah banyakin. Manfaat apa? Baca Quran dan sebagainya. Itu ya. Maksiat kuping, maksiat hati. Oh, ada juga maksiat hati. Ada apa? Itu iri. Kita iri melihat tetangga kita. Ya kan? Ngelihat tetangga kita senang terus, kita belangsak terus. Aduh. Itu tetangga bentar-bentar apa? Beli motor baru, beli mobil baru. Aduh, kita tambah panas aja hati ya. Aduh situ katanya. Akhirnya ngoceh-ngoceh aja tuh sama bininya ya. Atau bininya yang ngoceh-ngoceh sama lakinya. Nah, dibalik. Ini namanya maksiat hati. Ya, iri. Bahkan iri itu, hasud itu cenderung senang kalau orang lain susah. Kalau ada orang lain susah, dia senang dia. Senang dia. Rasain tuh katanya begitu kan. Kenapa Allah kemudian menganjurkan kita ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, tapi Allah langsung kasih solusi. Pertama dengan sabar, kedua dengan sholat. Ya. Karena sabar itu tadi kunci keberhasilan kita menghadapi semua masalah. Orang sabar itu selalu dapat 2 kali. Ibarat dia menggali sumur. 2 orang menggali sumur. Begitu lihat sebelah kok airnya sudah dapat dari menggali sumur itu. Karena mungkin rezekinya segitu. Dia dapat dulu kan gitu. Nah, tapi setelah dia dapat, yang sebelahnya melihat sebelah. Dia ada air, saya nggak dapat. Padahal nggak taunya di bawahnya ini sebenarnya mata airnya banyak. Cuman tinggal sedikit lagi lah, 1 meter lagi. Kalau dia sabar menggali 1 meter lagi, dia akan mendapatkan air yang lebih dari sebelahnya kan gitu. Karena dia tidak sabar, berhenti. Padahal tinggal 1 meter lagi. Akhirnya dia melirik ke sebelah. Begitu melirik ke sebelah, airnya udah habis. Ya, inilah orang yang nggak sabar. Itu contoh. Makanya Allah kasih solusi sabar. Orang sabar itu selalu dapat untung, ya, gitu. Sebagai contoh lah, kita hari ini butuh uang 1 juta. Kita sabar minta malam-malam sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ini penting, kebutuhan anak tidak bisa tertunda, kan gitu. Sabar dia. Akhirnya memohon kepada Allah, malamnya nangis, siangnya dia usaha. Ya, ikhtiar. Ya kan? Ikhtiar, ada yang kerja, ada yang bekerja, ada yang dagang, ada yang nani, sebagainya kan gitu. Sabar dia. Sampai pada waktunya bukan hanya 1 juta yang dia dapat, lebih dari 1 juta, bisa 2 juta bahkan lebih. Gitu. Itu untung orang sabar. Tapi kalau orang nggak sabar, ya Allah butuh uang 1 juta. Akhirnya apa? Nggak sabar, minjem duit sama Bang Emok, sama Bang Keliling. Dapat nggak 1 juta? Dapat, tapi ujungnya dia harus bayar, kan gitu. Kalau Allah kasih kemudahan, nggak stres dia. Tapi kalau Allah uji, stres dia. Ya Allah, susah juga ini bayar, akhirnya ditagih-tagih, marah-marah yang nagih. Stres kita yang ditagih, terasa tertekan. Ya, coba kalau tadi sabar, ya Allah kasih solusinya dengan cara yang lain. Bukan cuma 1 juta yang kita dapat, lebih dari 1 juta. Jadi sabar itu Allah kasih solusi, satu sabar. Insya Allah pada waktunya Allah kasih bahkan lebih dari yang kita inginkan. Kedua, kata Allah, solusinya adalah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ini banyak sekali ibadahnya. Di sini dikatakan inna sholata jami'atun li anwa'il ibadati min tasbihin wa tahlilin
wa takbirin wa zikrin wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruku'in wa sujudin. Kata Imam Sawi, sesungguhnya salat terdapat kumpulan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah membaca tasbih. Kita tasbih ibadah. Tahlil membaca kalimat la ilaha illallah ibadah. Takbir membesarkan nama Allah, mengagungkan Allah ibadah. Zikir, salawat Nabi, semuanya ada di dalam sholat. Maka ketika kita sholat satu kali sholat, itu semua di dalamnya ibadah penuh dari awal sampai akhir. Maka ibadah yang paling banyak itu di dalam sholat. Kalau mau kita dapat pahala banyak ya di dalam sholat itu. Dan semuanya isinya ibadah itu semua. Gitu. Inilah ada hikmah juga. Nabi itu nabi, dikatakan di dalam hadisnya begini. Wa fil hadisi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah orang yang bersujud. Jadi kalau orang sujud itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Nah, maka di sini direkomendasikan ketika kita sujud, nah ini hati kita harus khusyuk. Karena di sujud kita itu, kita ini benar-benar sebenarnya yang paling dekat dengan Allah. Ini hadisnya sahih. Aqrabu ma yakumul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Tuhannya adalah orang yang bersujud. Nah, maka ketika sujud inilah kemudian ada bacaan, ya, ada bacaan yang direkomendasikan. Jadi dalam hadis wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a, rawahu Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba daripada Tuhannya adalah orang yang bersujud, maka perbanyaklah doa. Jadi ketika sujud itu sebenarnya kalau kita sholat sendiri sujudnya agak lama sedikit. Maksudnya dengan memperbanyak doa. Karena itu adalah sedekat-dekatnya orang yang dekat dengan Allah. Di sini hadisnya fa'aksirud doa. Makanya kalau kita dalam salat berjamaah biasanya di sujud terakhir itulah yang agak panjang sedikit lah gitu. Di sini diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfirli dan bi kullahu diqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rawahu Muslim. Jadi Nabi pernah sujud itu mengucapkan kalimat Allahumma ighfirli dan bi kullahu diqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, di luar dari bacaan kita yang biasa. Subhanallahi rabbil a'la wa bihamdihi, kan itu kan, subhanallahi rabbil a'la wa bihamdihi, itu kalimat yang biasa kita baca ketika kita sujud kan. Tapi kalau kita mau memperpanjang sedikit, baca doa ini Allahumma ighfirli. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosaku, Allahumma ighfirli dan bi kullahu, semuanya, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Ini hadis, dari hadis ini doanya. Diqahu wajillahu, baik dosa yang sedikit ataupun dosa yang banyak. Wa awwalu wa akhirahu, baik dosa yang pertama ataupun dosa yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik dosa yang terlihat ataupun dosa yang tidak terlihat. Iya, gitu bunyinya. Allahumma firli dan bi kullahu diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Gitu ketika lagi sujud tuh. Jadi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil. Nah, kalau kita sudah baca yang biasa itu tambahkan yang itu. Jadi di rakaat terakhir lah kalau kita sholat jamaah. Tapi kalau pun gaya nggak ada apa-apa. Paling kalau kita sholat sendiri. Iya, diperpanjang nggak apa-apa. Tapi jarang orang sholat sendiri pengennya cepet sih.
Kebanyakan orang kalau sholat sendiri pengennya buru-buru aja kan. Iya, godaannya kuat setannya. Kalau imamnya gitu ya. Jadi ada doa khusus tuh tambahan ya. Jadi hadis Allah maghfirli danbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rawahu Muslim. Juga ada juga sebenarnya diriwayatkan ada juga bacanya nggak begitu di momen yang lain. Nah, ini dari Aisyah radhiyallahu anha bunyinya begini, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu dah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu aja yang paling, jadi cari yang gampang lah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, mana yang enggak boleh gampang? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, maha suci engkau dan dengan memuji kepadamu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan terkecuali engkau. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu. Ya, itu tambahan dari bacaan yang pada umumnya. Ada juga diriwayatkan pada momen yang lain, bunyinya beda lagi. Allahumma inni a'udzu biridhoka min syahwatika wa bimu'afatika min uqubatika wa'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Rawahu Muslim. Itu diriwayatkan dari Imam Muslim. Nah, ini panjang lagi. Nah, jadi manalah yang menurut kita yang paling gampang? Ya, karena beda orang beda daya tangkap, ya kan? Kalau kita ingin benar-benar meresapi ketika kita sholat gitu. Kan tadi orang yang sujud itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Berarti secara tidak langsung disitulah doa mustajab, kan begitu? Secara tidak langsung kan orang yang paling dekat saat itu dengan Allah. Berarti doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Doa lagi sujud. Terus ada riwayat yang lain, ini bukan lagi sujud, tapi lagi hal yang lain. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Waqqas saat itu bersama dengan Rasul berkata, "Aya'jiju ahadukum ayaksiba fi kulli yawmin alfasanah." Apakah salah satu di antara kalian tidak mampu menghasilkan kebaikan 1000 kebaikan dalam satu hari? Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian tidak mampu melakukan kebaikan setiap hari 1000 kebaikan? Ada ditanya, fasa'alahu sa'ilun. Kemudian ya, bertanya kepada Nabi min julasaihi, dari tempat duduknya, kaifa yaksibu alfasana, bagaimana cara mendapatkan 1000 kebaikan itu wahai Nabi? Qala yusabbihu mi'ata tasbih, membaca tasbih 100 tasbih. Jadi untuk mendapatkan 1000 kebaikan itu adalah dengan cara membaca 100 tasbih. Jadi baca subhanallah sampai 100 kali. Itu di luar dari sujud tadi. Ini berarti ketika zikir ya. Zikirnya 100 kali itu subhanallah. Kita baca subhanallah sampai 100 kali, itu kita akan mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap hari. Nah, ini juga amalan nih, lumayan. Rawahu Muslim. Apa katanya? Fayuktabu lahu alfu hasana, dicatat baginya 1000 kebaikan, au yuhattu anhu alfu khotiatin, atau dihapus 1000 kesalahan. Ditulis 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Kalau kita punya kesalahan yang banyak, dari sekian kesalahan 1000 kesalahan dihapus. Kalau kita tidak punya kesalahan, maka kebaikan kita ditambah 1000 kali. Dengan cara tadi apa? Zikir, membaca tasbih
100 kali. Subhanallah. Intinya dalam satu hari, ya, artinya diturut-turut langsung atau dijeda-jeda kan gitu. Ya, benar. Jadi kalau saya lihat redaksinya sih tidak ada apakah langsung baca 100 kali atau tidak. Tapi di sini ada kalimat fi kulli yaumin, setiap hari. Dijeda. Nah, ya bisa aja. Jadi sholat 5 waktu itu, setelah sholat 5 waktu itu kan subhanallah, subhanallah itu kan 3 jadi 5 kali aja udah berapa tuh? Iya udah 100 lebih ya. Iya. Iya, artinya kan baca subhanallah, 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 subhanallah kan cepet tuh. Itu setiap setelah selesai sholat juga bisa gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu. Ya, itu amalan-amalan yang bisa boleh juga kita amalkan. Nabi itu ya, ada dalam satu hadis juga dikatakan begini. Waju'iltu qurrata aini fi shalah. Saya bahagia ketika di dalam sholat. Nah ini, karena di dalam sholat tadi itu banyak berbagai macam ibadah di dalamnya, sehingga Nabi itu senang ketika sholat. Artinya ketika sholat begitu banyak ibadah di dalamnya, Nabi itu nyaman. Kalau lagi sholat itu anteng Nabi itu. Nah ini yang belum kita dapatkan. Pengennya kalau lagi sholat cepat kelar, atau panjang sedikit tapi bawaannya gitu, belum bisa merasakan kebahagiaan dalam sholat, hanya baru sebatas menyelesaikan kewajiban. Sholat adalah kewajiban, kita laksanakan. Bahagia tidak ketika kita sholat? Nah ini jarang. Jadi hanya kita baru kelas-kelas kita adalah merasakan ini kewajiban, jadi tidak boleh ditinggalkan. Baru kelas itu. Kalau Nabi ketika sholat bahagia, senang, makanya saking senangnya Nabi itu lupa waktu. Sampai diriwayatkan tuh pernah kaki Nabi sampai bengkak ketika sholat. Itu saking apa? Saking bahagianya. Gimana sih orang bahagia itu? Orang bahagia itu lupa waktu kan? Dalam orang bahagia mah udah posisi enak. Bahasa kita sekarang itu PW, posisi enak, jadinya lupa diri, ya kan gitu. Makanya lagi sholat lama. Ya pernah diriwayatkan itu Nabi sampai lagi sholat kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena saking lupa waktu, saking enaknya, kan gitu. Kalau kita, iya, kalau kita sholat imamnya bacaannya panjang aja udah kakinya udah, aduh, gini imam panjang, besok nggak ngimam lagi, nggak makmum lagi lah kan begitu. Iya, iya kan, itu kan lagi zikirnya nggak ada kosongnya, lagi sholatnya aja kalau imamnya baca panjang udah nggak betah ya. Gitu. Padahal itu kebahagiaan itu ketika sholat itu luar biasa. Inilah memang level kita beda ya. Kita tidak bisa menyamakan level kita dengan Nabi. Makanya ada istilah tingkat keimanan manusia itu terbagi. Ada namanya awam, terus ada namanya khawas, ada namanya khawasil khawas. Kalau awam ini ya kita, kalau lagi sholat paling yang minimal menggugurkan kewajiban, mudah-mudahan sah sholatnya, mudah-mudahan diterima, kan begitu ya. Terlepas di dalam hati kita ketika lagi sholat ingat bayaran listrik, ingat token listrik mau habis. Aneh itu, kalau lagi sholat tuh ingatnya begitu, gitu. Kenapa lagi nggak sholat mah? Lagi masih belum waktu sholat lupa gitu. Begitu lagi sholat ingat, iya. Nah ini tingkatan orang awam begini.
Iya. Tapi kalau tingkatan khawas, yaitu udah kelasnya, kalau lagi sholat itu dia khusyuk. Kelas khawas itu ya, di kita itu ada istilah waliullah, kelas-kelas waliullah. Nah, kalau khawasil khawas tingkatannya para nabi. Kalau tingkatan para nabi itu lagi tidurnya aja ingat Allah. Lagi tidurnya. Kalau kita lagi tidurnya udah beda. Kalau nabi tidurnya saja ingat Allah. Kalau kita tidurnya boro-boro ingat Allah. Yang kita ingat apa? Bagaimana nih besok? Kan gitu. Punya duit enggak? Iya, udah. Jadi memang inilah tingkatan-tingkatan. Tapi tidak salah kalau kita mencontoh kebaikan-kebaikan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa seperti mereka. Ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sekalipun sholat itu sangat berat, ya. Kenapa berat? Karena bagi mereka yang tidak biasa melaksanakannya, terutama orang-orang malas. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim illa lakabiratun illa 'alal khashiin, terkecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk itu insya Allah tidak berat melakukan sholat. Siapa orang-orang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang merasa dirinya bahwa akan bertemu dengan Tuhannya ketika pada hari kebangkitan nanti. Dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Jadi orang-orang khusyuk itu yang merasa dirinya pasti besok akan bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah. Bertemu dengan Allah di hari kebangkitan. Artinya kapan waktu dia akan meninggal. Gitu kan? Jadi orang-orang khusyuk itu ketika dia khusyuk dalam pikirannya, kapan lagi bisa mengingat Allah di dunia? Karena ajal tidak tahu kapan. Entah ketika sholat, entah setelah sholat, entah ya sepulang dari musola, kan nggak tahu. Gitu. Makanya dimanfaatkan, mumpung lagi sholat, ingat kepada Allah. Gitu. Nah, maka kalau kita sudah pikirannya gitu, insya Allah khusyuk. Ya kan? Bukan pikiran itu kan mau habis. Gitu kan? Wah, iya tadi saya habis masak gitu. Oh iya tadi ada mau tamu datang ke sini buru-buru kan begitu. Bukan begitu. Ketika sholat itu bukan itu yang dipikirkan kan gitu. Wah dagangan saya nggak ada yang nungguin gitu nih. Burulan lah gitu kan. Bukan itu. Tapi ketika sholat itu dia mikir saya pasti mati. Ya kan gitu. Mumpung belum mati. Jadi udah ingat aja sama Allah. Nah inilah yang menimbulkan kekhusyuan. Jadi kalau pengen khusyuk, ingat mati. Makanya ada istilah dalam pepatah itu mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Gini ya, kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Nah ini kerjakanlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok itu kalau lagi sholat fokus seakan-akan kita sebentar lagi mati. Insya Allah itu khusyuk sholatnya. Dari kecil sampai gede boleh hitung berapa kali kita khusyuk dalam sholat. Apa jangan-jangan nggak pernah lagi susah ya. Memang tingkatan khusyuk itu udah tingkatan udah derajat paling tinggi, makanya susah digapainya. Ya, walaupun demikian kita tetap berusaha. Mudah-mudahan kapan tahu kita bisa khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan melalui kita ngaji, melalui kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menemukan nikmatnya
iman, nikmatnya kita dalam beribadah, ya. Baiklah pada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 7 lewat sedikit. Kita akhiri. Jika terdapat kesalahan mudah-mudahan dimaklum, dan insya Allah kita akan lanjut pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah sampaikan cita-cita kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.